Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Gemini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat. Amin. Nah, kali ini Gemini mari mau ngajak kamu untuk melihat gambaran dari sosok seseorang. Ya, nah tapi ini mari maksudkan untuk seseorang yang baru-baru aja menjalin hubungan dengan kamu. Karena kalau sudah lama pasti kamu paham dong, kamu ngerti dong kayak gimana orang itu yang sesungguhnya. Nah itu ya, tapi kalau masih baru kan itu masih yang kayak masih gelap banget gitu. Siapa dia, apa sifatnya, bagaimana cara dia berinteraksi gitu kan, itu kan masih gelap banget. Nah jadi ini bisa juga sih untuk orang yang memang sudah lama dengan dirimu, tapi mungkin kamu masih penasaran tentang dia gitu ya. Ini bisa juga untuk orang yang kamu seneng lihat dia, kamu suka, kamu naksir, tapi kamu masih belum memprogres hubungan kalian gitu kan. Nah jadi dari pembacaan ini kita akan melihat bagaimana sih sosoknya dia di dalam sebuah relationship. Bagaimana dia memposisikan dirinya, bagaimana dia memperlakukan kekasihnya dalam sebuah hubungan asmara, gitu ya. Tapi memang wajib mari ingatkan di sini bahwa ini energinya kolektif ya, sehingga Gemini readingan ini hanya akan resonate ke sebagian Gemini saja, gitu ya. Oke, mari akan tarik di sini 8 kartu untuk memproyeksikan seseorang yang kamu pikirkan. Oke, kartu pertama tentang dia. Keren. Kartu pertamanya itu The Star. Jadi The Star ini adalah seseorang yang akan memberikan kabar baik terhadap pasangan. Jadi orang ini hadir dalam kehidupan kekasihnya itu lebih banyak niatannya untuk membantu, untuk menolong, kayak gitu ya. Jadi dia akan total banget dalam sebuah hubungan, total dalam menyebarkan energi positif kepada pasangannya, gitu ya. Dan orang ini saya rasa tidak banyak sekali ini berakting gitu ya. Cenderung dia itu akan tampil apa adanya, akan tampil polos kayak gitu ya. Jadi tidak pakai topeng kayak gimana-gimana gitu kan. Nah, tidak. Dan orang ini energinya kalau mari lihat positif banget. Dia adalah seseorang yang sudah memang siap menjalin sebuah hubungan. Nah kayak gitu ya. Ketika dia jatuh cinta atau ketika dia sudah berkomitmen dengan seseorang, dia tuh total sekali. Total banget gitu ya. Jadi daripada mencari-cari persoalan, dia lebih mencoba mengharmoniskan dirinya dengan kekasihnya. Gitu ya. Daripada menerima, dia lebih senang memposisikan dirinya sebagai kekasih yang memberi, gitu ya. Jadi ini kalau mari bilang orangnya ini baik banget ya, baik banget untuk menjadi kekasih, gitu ya. Jadi dia hadir sebagai bintang dalam kehidupan orang, dalam kehidupan kekasihnya. Bintang dalam artian gini, dia akan hadir di saat susah, di saat senang pasangannya, gitu ya. Jadi walaupun kekasihnya sedang posisi tidak menguntungkan dalam hidup gitu, dia itu tidak akan lari kabur dan meninggalkan hubungan dengan sepecundang itu, tidak, tapi dia akan mengambil bagian, dia akan mengambil peran dalam perjalanan kehidupan dari pasangannya, itu ya. Jadi orang ini adalah sosok seseorang yang cocok banget kalau dijadikan teman seperjalanan dalam hal spiritual. Nah, kayak gitu ya. Dan orang ini gini, dia itu nggak pakai cerita hitung-hitungan ya. Lihat ini gambarnya, dia sedang menuangkan air ke dalam kolam gitu ya. Jadi dia tidak akan perhitungan gitu. Jadi dia itu nggak pakai acara mikir. Kalau dia mau memberi ke pasangannya, dia itu nggak pakai mikir yang kayak pasanganku ini butuh atau enggak ya. Dia nggak pakai pikir ke situ. Dia yang lebih, pokoknya aku mau ngasih. Nah gitu, pokoknya aku mau memberi.
Nah, di sana ya, memberi dalam artian yang luas tentu saja, perhatian, cinta kasih gitu ya, bantuan, pertolongan gitu ya, bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan sebagai orang yang akhirnya menjadi benalu bagi pasangannya, dia lebih memposisikan dirinya justru sebagai induk semang gitu ya, sebagai orang yang bisa dijadikan pasangannya tempat pengharapan. Tentu saja yang nomor satu Tuhan ya, tapi dalam wujud manusia dia rela mempersembahkan dirinya untuk pasangannya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kemudian iya. Jadi orang ini kalau mari lihat dia lumayan banyak ini pengalamannya, atau dari sebuah hubungan dia akan selalu memetik pelajaran-pelajaran gitu ya. Bagaimana caranya menjadi kekasih yang baik hati, bagaimana caranya menjadi orang yang mengerti terhadap orang lain, caranya berempati, bersimpati dan segala macam. Nah, kayak kita ya. Dan kalau mari lihat ini orangnya setia banget. Ketika dia sudah menyatakan komitmen dengan seseorang, dia akan benar-benar sadar gitu ya, bahwa dia sudah jalan dengan seseorang. Kayak gitu. Itu kan banyak ya orang tuh kayak kadang-kadang mau nakal gitu kan, dengan ketemu dengan pasangannya dia sadar dia tidak single lagi. Tapi kalau sudah di luar sana dengan teman-teman gitu ya, dia kayak suka-sukanya dia gitu, seolah-olah dia masih single gitu ya. Nah, tapi sosok orang ini mari lihat tidak. Sosok orang ini tidak gitu ya. Jadi begitu dia menyatakan komitmen dengan seseorang, dia akan benar-benar dari cara tingkah laku, dari cara ucapannya dia benar-benar menunjukkan aku sudah jalan dengan seseorang gitu ya. Nah, di sana. Nah, kemudian kalau mari lihat orang ini itu nggak banyak neko-nekonya ya. Dari tadi ini gambarnya udah dua nih, gambar orang telanjang kayak gitu ya. Telanjang bukan berarti orang ini vulgar, tidak, tetapi lebih menunjukkan sisi keterbukaannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia paling tidak senang itu kalau ceritanya main belakang, paling tidak senang. Kepercayaan yang diberikan oleh kekasihnya itu akan dia pegang baik-baik. Dia akan jaga itu baik-baik. Nah, di sana ya. Oke, terutama tentang pelajaran-pelajaran tadi, gitu ya, pelajaran-pelajaran. Oke, oh iya. Sekali dia mencintai, ini dia akan mencintai dengan total. Akan total banget, gitu. Jadi siapapun yang menjadi kekasih dari orang ini, ya, orang yang sedang kamu pikirkan ini, dia itu akan mencoba menselaraskan dirinya dengan pasangannya. Gitu ya. Jadi keterbukaan secara komunikasi sangat akan dia jaga. Jadi kalau misalnya dia nanya-nanya tentang pacarnya atau tentang kekasihnya, misalnya gini, kamu dari mana, kamu dengan siapa, itu adalah bentuk cara dia untuk merawat dari hubungan ini gitu ya. Dia akan mengajarkan pasangannya yang kayak apa-apa tuh dibincangkan ya, apa-apa tuh ayo kita pikirkan bersama ya. Nah, kayak kita. Untuk yang lebih tingginya lagi, dia dalam satu komitmen gitu ya, dalam satu hubungan, dia itu akan selalu meminta ridho gitu, meminta ridho dari Tuhan gitu ya, dari orang tuanya. Nah, di sana ya, jadi dia akan membangun hubungan itu yang terbuka gitu loh ya. Bukannya dia bilang nanti di luar sana bahwa dia itu masih jomblo gitu, dia nggak akan mau, orang ini tidak akan mau. Nah, kayak kita ya. Dan juga orang ini ya, dia itu butuh banget untuk dirangsang secara intelektualnya dia, karena ini kalau mari lihat orangnya pintar banget ya, orangnya pintar banget ini. Jadi obrolan-obrolan yang berkualitas itu yang paling dia senengin gitu, bukan hanya sekedar basa-basi ucapkan cinta omong kosong kayak gitu ya. Tidak, setiap dia ucapkan cinta, di situ ucapan cinta dia itu ada rohnya gitu loh. Dia sadarin kalau dia itu bilang I love you ke seseorang. Nah, kayak gitu ya.
Nah, kemudian kalau mari lihat tadi secara intelektual itu, ya, jadi dengan dia ini, pasangannya itu bisa ngomong apapun. Dia akan coba mengimbangi. Misalnya pasangannya datang dari dunia bisnis pekerjaan yang berseberangan dengan dia. Tapi dia akan coba untuk memahami dunia bisnis pasangannya itu agar nyambung nih. Dia juga bisa ngasih solusi, kira-kira gitu ya, kalau pasangannya minta pendapat. Jadi dia bisa untuk memberikan pandangan-pandangan. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ini the lover ya. Jadi kalau kartu the lover untuk hubungan asmara ya sudah total banget gitu ya. Namanya the lover. Gitu. Oke, ya. Tapi kadang-kadang orang ini dia tuh kayak butuh banget me time gitu. Butuh banget me time. Jadi dia akan selalu mengabarkan di mana dia, dengan siapa dia gitu ya. Dia akan selalu mengabarkan. Cuman kadang-kadang dia butuh waktu untuk dia dengan dunianya sendiri aja. Gitu. Biasanya ini energi cowok banget gitu ya, energi cowok banget. Jadi gini, kadang-kadang dia dengan pasangannya, dia dengan kekasihnya, mereka ini bisa, atau kamu dan dia bisa duduk berbarengan, bisa duduk di satu sofa yang sama. Tapi mau dia kadang-kadang perhatiannya tuh ke distract ke hal yang lain. Mungkin dia asik main game, dia asik nonton gitu ya. Jadi dia bisa lupa bahwa pasangannya itu sedang duduk di sebelahnya dia. Nah, kayak gitu ya. Dia hanyut dengan aktivitas dia sendiri. Nah, di sana. Dan kalau mari lihat, sebenarnya ini orang cukup introvert ya. Cukup introvert. Dia barangkali tidak dia menghindari dunia luar, hang out dengan teman-teman, ada di kerumunan gitu ya. Tetapi ketika dia benar-benaran mau istirahat, dia akan lebih memilih menghabiskan waktu di rumah. Nah gitu, jadi dia butuh momen-momen menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Gitu ya, dan ini mari lihat cukup banyak waktu yang dia butuhkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia itu tidak datang ngunjungin kamu sebagai kekasihnya gitu ya, alasan dia lagi pengen istirahat, kamu percaya aja ya. Kamu yakin aja, memang dia lagi benar-benaran butuh istirahat. Bukannya dia tidak menganggap kamu adalah pelabuhannya dia, tempat melepaskan penat dan lelahnya dia. Bukan seperti itu. Tapi ada kebutuhan batinnya dia gitu ya. Ada kebutuhan batinnya yang hanya dia sendiri bisa mencukupinya. Nah, kayak gitu ya. Hanya dia sendiri yang bisa mencukupinya. Bukannya dia menganggap bahwa pasangannya itu adalah orang yang bikin ruang geraknya dia tidak bebas, enggak kayak gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang benar-benaran private bagi dia. Nah kayak gitu ya. Dan pasangannya dia ini itu tadi lagi-lagi kayaknya ini orang sedang dalam perjalanan spiritual ini ya. Cepat atau lambat dia akan masuk di perjalanan spiritual gitu. Jadi kalau orang-orang yang masuk dalam perjalanan spiritual ini dia tuh agak lain dikit itu. Agak lain dikit. Memang agak menghindari berinteraksi terlalu banyak dengan orang-orang gitu ya. Nah, di sana. Tapi bukan berarti dia lari dari dunia itu sendiri ya. Dia lari dari arus dunia. Enggak. Dia akan mengikuti tapi terkadang dia akan memilih untuk berhenti. Gitu, ada momen-momen dia memilih untuk berhenti. Oke, ya. Nah, jadi kalaulah dia menjadi seorang kekasih, dia itu butuh berbicara dengan pasangannya tentang apa itu hidup, gitu ya. Dia mencari guru dan murid di dalam hubungan. Di sana ya. Biar hubungan dia itu bisa berbobot, ada nilainya. Bukan hanya cinta-cinta monyet. Dia sudah tidak lagi di level itu. Udah tidak lagi di level itu dia. Oh, dia ini mau ini mengabaikan dirinya demi orang lain, ya. Mengabaikan dirinya demi pasangannya. Ini mau banget. Gitu. Dan orang ini detail, ya. Orang ini detail. Jadi dia akan bisa memperhatikan pasangannya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang berubah kayak gitu ya. Dia bisa banget itu.
Itu ya. Jadi misalnya kamu sebagai kekasihnya, kamu punya kuteks baru, misalnya gitu ya, kuteks warna baru gitu. Dia langsung notice itu, dia langsung sadar, oh ada yang berbeda dari kamu. Nah gitu ya, jadi perubahan kecil apapun dari pasangannya, dia langsung bisa lihat. Dia langsung bisa lihat di sana gitu ya. Nah, dan ini kartu The Sun ya. Kartu The Sun ini dia bisa itu ya jatuh cinta berulang-ulang kali kepada kekasihnya. Gitu. Jadi nggak habis-habis cintanya itu dalam hatinya untuk pasangannya itu bisa nggak habis-habis gitu ya. Tetap kayak dia membangun hubungan itu tetap kayak ini hubungan yang baru aja dibangun gitu, padahal pada kenyataannya sudah bertahun-tahun ya dengan kekasihnya jalan gitu ya, bahkan mungkin sudah menikah dengan pasangannya, tapi dia akan tidak kehabisan energi cinta untuk pasangannya itu. Jadi berbahagia ya, menciptakan kebahagiaan itu tujuannya dia di dalam sebuah relationship. Gitu ya. Menciptakan kebahagiaan yang gak ada ujungnya, yang terus menerus, ibaratnya matahari yang menyinari bumi. Gitu ya. Kalau matahari itu kan tidak terlambat gitu. Atau dia tidak memperlama kapan dia terbit atau kapan dia tenggelam, tidak kan? Dia akan selalu hadir gitu kan. Kelihatannya aja matahari itu tenggelam, hilang gitu. Padahal matahari kan sedang terbit di sebelah dunia mana gitu ya. Jadi tetap ada gitu. Matahari menyinari bumi itu kan karena menunjukkan persembahannya dia gitu kan. Bentuk dari cintanya dia kepada bumi gitu. Nah, orang ini pun seperti itu dia prinsipnya. Aku akan hadir menciptakan kebahagiaan bagi kekasihku, bagi pasanganku, gitu. Dan dia merasa bahagia di sana. Ketika dia bisa membahagiakan pasangannya, dia merasa bahagia juga, gitu. Kadang-kadang orang ini kalau mari lihat, dia mau agak sedikit berlebih-lebihan kekasihnya ya. Berlebih-lebihan dalam artiannya untuk memberi, gitu. Mau ini berlebih-lebihan ini, gitu ya. Oke. Tahu dia main-main, tahu dia ketawa-ketawa dengan pasangannya, itu mau dia bersantai, rilaks gitu ya. Yang itu yang lebih ingin dia hadirkan dalam sebuah hubungan bersama kekasihnya. Itu ya. Oke. Dan kalau saya lihat memang orang ini mungkin agak sedikit pemarah juga ya. Agak sedikit mau ini meledak-ledak, mungkin dia juga mudah panikan kalau misalnya kekasihnya itu bilang gini ya. Aku lagi sakit nih beb, wah dia langsung bisa panik ini, langsung meledak dia, kaget dia gitu ya, langsung panik, apa yang harus aku lakukan, ayo aku antar kamu ke rumah sakit ya, kamu harus kayak gini ya, gini, nah kayak gitu dia, rasa takut kehilangan kekasihnya, itu nanti kelihatan banget gitu, ya kelihatan banget dia, nah di sana ya, jadi dan juga orang ini sering itu geraknya tiba-tiba ya. Misalnya tiba-tiba ngajak jalan keluar kota, yang kayak gitu, ya tiba-tiba ke sana. Dan orang ini akan bersedia menghancurkan egonya dia demi kekasihnya, gitu. Jadi selama ini mungkin dia itu orangnya, misalnya manjaan, dia tuh orangnya yang apa-apa tuh untuk dia center dalam sebuah relationship itu adalah dia gitu ya. Tetap ini relationship mungkin dalam artian persahabatan atau dia di rumahnya kayak gimana gitu ya. Tapi begitu dia dengan kekasihnya, dia mau menghancurkan egonya dia itu. Jadi lebih ngalahan gitu ya. Nah, dia mau di sana. Oke? Baik. Tapi orang ini sekali disakiti, sekali dicurangi, dia akan cut habis. Tidak ada maaf untukmu. Nah, jangan main-main. Baik-baik gitu ya. Orang ini baik-baik, mengalah gitu. Tapi ada nanti momennya, limitnya gitu ya. Dia kan banyak nahan gitu ya. Dia tetap memberikan maaf, ngasih poin gitu ya. Ngasih poin ke pasangannya, ya udahlah, kesalahan pertama kok. Terus nanti terjadi lagi kesalahan kedua, ya udah nggak apa-apa kesalahan kedua kok. Tapi dia hitung sampai satu saat nanti dia meledak gitu. Begitu orang ini marah gitu ya,
Begitu dia sudah tidak lagi bisa menahankan, stok dari sabarnya dia itu habis gitu ya. Hubungan dia bersama kekasihnya, walaupun dia masih cinta dengan kekasihnya itu, walaupun dia masih sayang, tapi dia akan hancurkan hubungan itu. Gitu. Dia akan tinggalkan hubungan itu. Nah, di sana ya. Oke. Dan jadi ini harus main hati-hati juga dengan orang baik seperti ini gitu ya. Dia nggak dikit-dikit tuh ngambek, dikit-dikit tuh ngamuk, dikit-dikit tuh apa gitu ya, ngejudge pasangan. Dia nggak gitu. Dia tahan, simpan sampai satu saat akan meledak. Di sana ya. Oke. Kemudian lagi-lagi ini ya, komunikasi. Jadi apa-apa tuh harus ngomong gitu. Apa-apa tuh harus bilang sama dia. Bukannya dia di sini posesif, tidak ada posesifnya di sini gitu loh. Tapi dia mau pikiran dia tuh tenang gitu ya. Kalau pikiran dia tenang gitu kan, jadi dia tahu bahwa dia akan bisa semakin baik di dalam sebuah hubungan gitu. Makanya dia akan banyak bertanya nanti ke kamu atau ke kekasihnya gitu ya. Interaksi obrolan dengan dia itu nggak akan putus-putus, nggak akan habis-habis. Jadi siapapun yang menjadi kekasihnya itu nggak usah takut nanti dalam pertemuan basi gitu ya, nggak tahu mau bahas topik apa, mau ceritain tentang apa gitu. Nggak usah takut. Nah, sana dia tetap akan ada punya ide, bahas ini yuk, bahas itu yuk, ceritain ini yuk, ceritain itu yuk. Nah, kayak gitu ya. Dan orang ini saya rasa tipe yang pejuang juga ya. Gitu dia seneng sama seseorang, dia langsung akan berani nembak. Gitu. Akan berani dia nembak gitu ya. Langsung dia yang duluan datang. Nah, di sana. Oke. Baik tapi dia tegas itu. Bukan baik tapi lemah ya, tapi baik tapi tegas. Nah, oke, iya. Jadi orang ini ya, dia itu akan memastikan bahwa kekasihnya merasa nyaman, gitu ya, di sisinya dia. Akan dia pastikan di sana. Nah, ini orang bukan hanya menempatkan dirinya sebagai kekasih, tetapi dia menempatkan dirinya utuh gitu ya, sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai kakak adik gitu. Nah, di sana gitu ya. Jadi orang ini nanti akan dewasa sekali untuk urusan emosionalnya dia. Dia akan memanajemeni urusan emosionalnya dia sendiri gitu. Jadi dia itu nggak akan menyalah-nyalahkan pasangannya. Nah, di sana tidak ya. Kalau dia marah ke pasangannya itu karena memang dia benar-benaran marah. Dia tuh nggak akan bilang aku marah sama kamu karena kamu melakukan ini, karena kamu melakukan itu. Dia nggak kayak gitu. Aku sedang marah sama kamu karena aku memang mau marah gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Dan tetapi gini, kemarahan apapun yang ada di dalam hatinya sebenarnya itu selalu dia coba untuk kontrol gitu ya. Rasa cemburunya dia gitu, selalu dia tuh coba untuk kontrol. Maksudnya dia kalau misalnya emosi-emosi di dalam dirinya itu lepas dari kesadarannya dia, udah pasti hubungan antara dia dengan kekasihnya itu lebih banyak nanti nggak enaknya dong gitu kan. Dan dia nggak mau yang seperti itu. Orang ini kalau mari lihat dramanya itu nggak banyak sekali ya. Kalau dia ini tipe orangnya kalau sudah satu gitu, dia nggak akan cari opsi-opsi lain. Padahal dia punya kesempatan mencari opsi lain, dekat dengan orang lain kayak gitu ya, tapi dia nggak mau. Dia tipe yang setia sekali di sini, gitu. Sampai nanti hubungannya bubar dengan seseorang, baru dia nanti cari yang lain. Nggak pernah ini pasang dua, nggak mau ini jalan pasang dua di sini, gitu ya. Karena ini urusan hati itu perkara yang besar bagi dia. Gitu. Jadi dia harus menjaga hatinya dengan baik dan dia juga akan menjaga hati orang lain dengan baik. Nah, ibaratnya kayak gitu, ya. Jadi apa-apa yang mau dia ucapkan, apa-apa yang dia mau lakukan itu sudah dia pertimbangkan. Udah dia pertimbangkan gitu. Kalau aku melakukan ini, kekasihku nyaman nggak ya? Jadi bukan hanya kepentingan dia saja yang dia duluan kan dalam relationship, enggak. Kepentingan bersama. Nah gitu. Dan ini orang lembut banget ini. Lembut banget.
jarang ini mau ngomong kasar gitu ya, jarang. Nggak mau ini. Kalau untuk kekasihnya nggak mau. Gitu ya, karena dia melihat bahwa itu tindakan yang kanak-kanak dan dia nggak mau di sana. Dia nggak mau, gitu ya. Urusan perasaan itu harus didewasai. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia nggak boleh main egois di sini. Nah, itu prinsipnya dia. Gitu kan? Harus ada dua orang yang berbahagia di dalam hubungan, maka hubungan ini akan bisa bertumbuh terus-menerus gitu ya. Harus ada dua orang yang bahagia. Kalau dia sendiri yang bahagia, tentu saja ini sebuah hubungan itu akan buyar, akan ambiar. Gitu. Ya. Tadi, orang ini tidak akan mau menyalah-nyalahkan kekasihnya, tidak mau. Walaupun kekasihnya melakukan kesalahan, dia bisa paham itu. Malah dia bilang, udah nggak apa-apa, lain kali harus lebih hati-hati ya. Nah, paling-paling dia akan ngomong kayak gitu. Jadi, sebagai kekasih dari orang ini, jujur aja deh, jujur aja apa adanya. Gitu. Dia bisa mengerti, dia bisa paham. Walaupun mungkin ada beberapa dari energi ini, mari lihat, dia butuh waktu untuk memproses. Misalnya, kekasihnya menjujuri dia kaget gitu. Terus dia merasa kayak terpukul gitu ya. Nah, tapi mungkin dia akan memilih untuk diam saja dulu gitu ya. Tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi, dia colek lagi kekasihnya. Nah, kira-kira gitu ya. Ada beberapa hal yang memang sulit untuk dia cerna gitu ya. Bukan dia di sini pikirannya lambat, enggak, ini orang cerdas banget ini, cerdas banget gitu ya. Tapi tadi apa yang harus aku lakukan yang paling tepat, yang paling pas untuk menghandle keadaan ini, untuk menyikapi situasi ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh nggak akan nyari-nyari kesalahan dari kekasihnya, kekurangan dari kekasihnya. Justru dia datang untuk melengkapi, ya. Dia datang untuk melengkapi, gitu. Jadi dia itu dalam sebuah relationship memang dia mencari orang yang apa ya, apa namanya ya? Dia bukan yang ada tuh kan orang kalau dalam sebuah hubungan itu aku mau orang yang mencintaiku, yang menyayangiku, semua berorientasi kepada aku. Gitu. Kalau dia di sini dalam sebuah relationship itu tidak. Tidak. Mana ya orang yang bersedia menerima cintaku? Nah, dia omongannya kayak gitu. Berbeda ya. Berbeda ya kata-katanya gini, kalimatnya gini. Aku mau seseorang yang mengasihiku, menyayangiku gitu, ya. Dengan yang mana ya orang yang mau bersedia menerima cintaku. Nah, ini dia. Ini tipe orangnya. Gitu. Oke, jadi membahagiakan pasangan, membahagiakan kekasih adalah sama seperti membahagiakan diri sendiri. Dia kayak gitu ya. Sama dengan membahagiakan diri sendiri. Nah, dan ketika berhubungan dengan orang ini, itu nggak ada yang otoritas-otoritas ya. Dia nggak mau yang kayak gitu. Walaupun dia ini pembacaannya untuk laki-laki. Biasanya kan laki-laki senang mendominasi ya. Nah, kalau dia tipe laki-laki yang tidak mendominasi. Tapi, ayo kita bersepakat bersama. Dia partner gitu. Oh, nah di sana ya, dia partner. Jadi tidak ada yang lebih prioritas, tidak ada yang lebih di atas gitu ya. Enggak. Kesepakatan yang dibuat dalam hubungan bersama dengan orang ini itu kesepakatan yang diiyakan bersama, bukan hanya tuntutan-tuntutan dari dia gitu ya. Dia nggak mau yang seperti itu. Oke, jadi mudah banget sebenarnya membangun relationship dengan orang ini, mudah banget, apalagi simpati, empatinya dia itu tinggi sekali ya. Tapi ini sensitif ya, dia mudah terluka ini perasaannya sesungguhnya. Walaupun demikian dia akan berusaha untuk mengobati dirinya sendiri agar tidak memberatkan pasangannya. Jadi misalnya gini, contohnya gini. Pasangannya ngomong kasar ke dia. Dia terluka dong, gitu ya. Dia kecewa dong pasangannya ngomong kayak gitu ke dia. Tapi dia akan kayak mengolah perasaannya sendiri sampai dia tenang, gitu ya. Nah, di sana dia akan menghandle sendiri semua emosi yang ada di dalam dirinya
gitu. Tapi dia nanti akan bilang, nanti jangan ngomong kayak gitu ya. Tapi dia akan ngomongnya itu setelah berhari-hari kemudian. Atau dia akan cari momen yang paling tepat gitu. Mestinya kamu nggak bisa bilang gitu dong, nggak boleh berlaku seperti itu dong. Nah, nanti dia akan gitu. Tapi dia ngomongnya itu nanti dengan lembut banget ini orang ya, lembut banget. Kalau mari lihat, gitu. Ya, jadi ini bukan benalu. Orang ini bukan benalu. Orang ini sama sekali tidak ada keakuan yang tinggi, itu sama sekali tidak ada. Gitu. Tapi kalau benar-benar lagi tidak bisa tertahankan dia, setelah dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan, kayak gimana pun lagi caranya untuk mengambil hati dia nggak mau lagi. Dia akan memaafkan gitu ya. Kalau hubungan dia bersama kekasihnya itu hancur gara-gara misalnya kesalahan-kesalahan yang terus-menerus dilakukan oleh pasangannya, dia hancurkan hubungan itu, dia akhiri hubungan percintaan itu, dia melangkah, nanti dia memaafkan, tapi dia tidak akan membuka pintu hatinya kembali, gitu ya, tidak akan membuka lagi. Nah, di sana, oke? Baik ya, Gemini ya, mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.